mengkaji tentang fikih ibadah dari kitab Safinatun Najah. Terakhir di hari Jumat yang lalu kita membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa. Edisi khusus menjelang bulan Ramadan kita membahas tentang puasa. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang puasa, masuk fasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis siyam. Fasal tentang rukunnya puasa. Rukunnya puasa ini gampang untuk dihafalkan. Kalau rukunnya sholat itu ada 17. Kalau rukunnya puasa cuma 2. Sudah saya hafal rukunnya puasa ini karena cuma 2 rukunnya puasa. Nopo rukun puasa yang cuma 2 itu? 1, niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Cuma itu, rukun puasa cuma 2, niat dan menahan diri. Rinciannya kita kaji rincian hukum dari rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu syai'ani. Rukunnya puasa ada 2. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat di malam hari setiap hari. Niat di waktu malam setiap hari untuk puasa fardu. Jadi aturan asal untuk puasa fardu itu harus niat setiap malam, tabyid, menginapkan niatnya. Tidak boleh kalau niat puasa itu tidak dilakukan di malam hari. Lagi akan tetapi yang bagi lis-shaimi ayat dia lailata awal Ramadan sawma jami'ihi liyahsula lahu sawmul ladzi nasiya niyya fihi inda malik. Ini yang biasanya kita di awal Ramadan biasanya diingatkan. Di awal Ramadan nanti dianjurkan bagi kita untuk niat puasa 1 bulan penuh. Karena kalau kita ini kan mazhabnya Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, niat puasa wajib harus dilakukan setiap malam. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, mazhabnya Imam Malik, niat puasa itu cukup 1 kali di awal. Tapi yang penting dipahami harus di awal. Menurut Imam Malik harus di awal, di malam pertama. Jadi poso Ramadan cara Imam Malik itu niatnya nawaitu shauma syahri Ramadan. Saya niat puasa selama 1 bulan Ramadan. Ngoten. Jadi malam-malam besoknya tidak pakai niat lagi. Lihat orang kalau dengan asli ini buatan sah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak bisa. Tapi boleh nanti kita taklid. Takutnya ada hari-hari yang lupa, maka kita boleh taklid kepada Imam Malik. Jadi di malam pertama mungkin monggo saling mengingatkan satu sama lain. Saling mengingatkan agar langsung niat puasa 1 bulan penuh. Kalau ternyata niat puasa 1 bulan penuh juga, masih ada solusi yang kedua lagi. Tidak, apa namanya? Ini masalah niat ya, masalah niat ya. Kan seharusnya niat itu setiap malam.
Kalau ternyata kita lupa niat, bisa taklid kepada Imam Malik. Kalau sudah niat di awal bulan langsung puasa 1 bulan. Kalau ternyata tidak dilakukan juga, ada opsi berikutnya, yaitu taklid kepada Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini aturan niatnya beda lagi. Ya, oleh mazhab Hanafi, meskipun puasa wajib, boleh niatnya pagi atau siang sebelum zuhur. Jadi ada 3 gitu. Imam Syafi'i niatnya setiap malam. Imam Malik niatnya 1 kali di awal bulan. Imam Abu Hanifah boleh malam, boleh pagi, yang penting belum zuhur. Atau ada lagi yang keempat, sudah malam tidak niat, di awal bulan juga tidak niat seperti Imam Malik, pagi sampai zuhur juga lupa juga, gak niat. Pas mantul zuhur atau sore-sore gitu, baru ingat dulu, iya mang durung niat, mang bengi ya durung derek niat. Maka bagaimana puasanya? Yang keempat adalah sahur atau tidak. Kalau ternyata jenengan sahur apa boten wau sahur, tapi boten niat, boten. Itu sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Berarti niatnya, berarti puasanya juga sah. Karena lek sahur niku pun otomatis niat poso wong sahur kaya opo. Sahur niku lek boten karena niat puasa. Jadi 4 ya. Kalau 1, 2, 3, 4 ini tidak dilakukan, wallahu a'lam, sepertinya puasanya tidak sah. Sudahlah malam tidak niat, di awal bulan juga tidak niat, pagi sampai menjelang zuhur juga tidak niat, dan tidak sahur juga, maka wallahu a'lam pendapatnya siapa yang diikuti, sing kula semerap pun posoe boten sah. Tapi meskipun puasanya tidak sah, tetap wajib imsak. Bukan berarti kemudian bebas makan dan minum, tapi tetap wajib menahan diri sampai maghrib. Ya, seperti surah, seperti bentuknya orang puasa, tapi dia tidak puasa. Ini tentang niat. Qauluhu fil fardi. Nah, jadi kalau puasa wajib harus niatnya setiap malam. Nopo puasa wajib itu seperti di keterangan yang lalu, puasa wajib itu ada 1, 2, 3, 4. Puasa wajib itu ada 4. 1, puasa Ramadan wajib. Yang kedua, qadha Ramadan juga wajib. Terusnya jangan lek qadha harus niatnya malam sebelum subuh. Yang ketiga, puasa wajib adalah puasa nazar. Nazar itu boleh dengan syarat mujazah ataupun tanpa syarat. Biasanya contohin nazar itu lagi, ya Allah, kalau saya sembuh, saya mau puasa. Nah, biasanya contoh nazar. Tapi nazar itu tidak harus pakai syarat. Kalau dengan moro-moro nazar itu tidak apa-apa. Ya Allah, misalnya, ya Allah saya nazar besok mau puasa, itu juga sah nazarnya. Nanti malam berarti harus niat. Ya sekarang ini harus niat untuk puasa besok. Puasa Ramadan, qadha Ramadan, nazar. Yang keempat puasa wajib adalah puasa kafarah. Itu puasa wajib. Napa kafarah niku? Puasa denda. Puasa karena melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Bisa karena melanggar sumpah. Itu kalau tidak punya uang untuk bayar dendanya, puasa 3 hari. Ada lagi kafaroh karena melanggar larangan ihram. Larangan ihram itu kan dam, itu kan napa namanya kambing.
Kalau tidak nemu kambing, uang senilai harganya kambing. Kalau tidak punya uang senilai harganya kambing, maka puasa senilai uang dibelikan beras dapat berapa mut. Kita paham. Ini cara ngaji ini. Ada orang misalnya melakukan pelanggaran haji, termasuk nopo haji qiron, haji tamattu, itu kan kena dam. Karena aslinya haji itu kan ifrad. Kalau haji qiron dan tamattu kena dam satu kambing, maka beli kambing berbayar dam. Kalau misalnya tidak ada kambing, tidak mungkin juga tidak ada kambing. Misalnya tidak ada kambing, maka uangnya saja diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak punya uang juga, nah ini jamaah haji ya. Kalau tidak punya uang juga, maka dinilaikan uang itu beli beras dapat berapa mut. Harga kambing kan misalnya 3 juta ya. Lah 3 juta itu kalau beli beras dapat berapa mut? Misalnya 100 mut, ya puasa 100 kali. Kalau tidak punya uang untuk bayar dam tersebut, banyak itu 100 hari. Mau 3 juta, entah dapat berapa mut ya. 1 mut itu seperempatnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 4 mut. Nah, jadi lekat duit kalau usah melakukan pelanggaran haji, repot. Dengan rincian hukum yang bisa dirinci ketika terjadi hal tersebut ya. Tapi secara umum itu yang dilakukan ketika seorang melanggar larangan ihram. Itu termasuk puasa wajib. Nah, puasa wajib yang kafaroh juga harus niatnya malam. Ada 4 puasa wajib Ramadan, qadha Ramadan, nazar, kafaroh. Ada 1 lagi tapi insya Allah kita tidak pernah dan mudah-mudahan tidak akan melakukan, puasa sebelum istisqa kalau diperintahkan oleh imam. Puasa wajib. Kalau terangkan balik ini lali. Ketika terjadi paceklik kekeringan, ada sholat sunnah namanya sholat istisqa. Sebelum istisqa itu sunnah puasa 3 hari. Aslinya begitu, sunnah puasa 3 hari. Tapi puasa 3 hari ini bisa menjadi wajib kalau imamnya, pemimpinnya memerintahkan. Para warga, masyarakat Juwet atau masyarakat Porong, besok misalnya sekarang hari Jumat, misalnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kita akan sholat istisqa. Diharapkan warga hari Sabtu, Ahad, dan Senin untuk puasa. Maka ini puasanya menjadi wajib. Ini termasuk puasa wajib. Puasa sebelum istisqa kalau imamnya, pemimpinnya menyuruh. Ada 5 ini puasa wajib. Di semua puasa wajib ini niatnya harus mau. Kharaja bihin naflu. Beda halnya kalau puasa sunnah. Maka puasa sunnah itu boleh niatnya pagi-pagi, siang-siang. Dalilnya waqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin. Ada hadis riwayat Imam Muslim, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istri beliau, Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi bertanya, hal indakum syai', apakah kalian punya makanan? Faqalat, Sayyidah Aisyah menjawab, la, tidak ada. Faqala, kemudian Nabi bersabda, fa inni idzan asum, kalau begitu saya puasa. Jadi niatnya ya siang itu datang ke rumah istrinya, wonten masakan deh, wonten wis tak poso. Jadi niatnya pagi-pagi atau siang sebelum zuhur itu boleh kalau puasanya sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kalau puasa wajib tidak boleh. Qauluhu lailan, kemudian maksudnya malam itu kapan?
Nah ini yang juga dipertanyakan. Maksudnya malam itu kapan? Ai bainal ghurubi wa tulu'il fajri, antara maghrib sampai terbitnya fajar. Jadi bisa mulai maghrib, tidak harus setelah tarawih. Setelah tarawih itu tradisi yang bagus dari ulama kita, kiai kita dulu mentradisikan mantun tarawih niat bareng-bareng agar tidak lupa. Mulai kalau jadi kan sakit tarawih sampai mari, bukan mantun tengah-tengah. Karena di tarawih lali, di tarawih ditinggal, biasanya niatnya lali bisa. Tapi niat itu bisa mulai maghrib. Kata saya mantun buka, ya. Mantun buka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Langsung disambung nawaitu sawma ghadin an ada di fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Sahkan niat mantun maghrib? Sah. Jadi namanya malam itu mulai maghrib sampai subuh. Mantun buka langsung niat mana? Boleh. Habis tarawih boleh. Tengah malam boleh. Pas sahur juga boleh. Semua itu namanya malam. Terus niatnya bagaimana? Niat yang sempurna. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanah. Ini sing biasa dibahas kadang-kadang. Sing bener Ramadhana napa Ramadhani. Untuk sah dua-duanya sah. Ramadhana gak apa-apa, Ramadhani ya gak apa-apa. Tapi kalau mau sing paling bener sing pundi? Sing paling bener Ramadhani. Tapi pun kadung biasa Ramadhana, buat napa-napa Ramadhana juga sah. Lagian juga kalau diganti kayaknya kok gak enak. Bis kadung bertahun-tahun, bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun terus biasa Ramadan. Nah orang diganti Ramadan ini kok kayak gak enak aku. Di mantun tarawih, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi, kok kayak gak enak. Cuman sing bener memang Ramadhani, namanya bener itu kadang gak enak aja. Tapi selama Ramadan itu sah juga, tidak masalah, tidak bisa diganti wes. Di bagian negara masyarakatnya jamaah rame kok. Iku ustadnya kok siji, kok Ramadhani, biasanya Ramadan. Pun bukan apa-apa Ramadan mawon. Nah, tapi perlu kita ketahui, kalaupun sesekali wonten ustadnya sing Ramadhani, imam Ramadhani, itu malah sing bener aja wonten. Tapi lek Ramadan pun biasanya aja nih wonten. Dua-duanya tidak usah kaku-kaku banget. Kudu Ramadhani, Ramadhana juga tidak apa-apa. Itu rukun yang pertama tentang niat. Barangkali wonten pertanyaan sebelum lanjut ke rukun yang kedua tentang niat terlebih dahulu. Apa bedanya sholat puasa Ramadan dengan puasa hari Senin Kemis? Soalnya niatnya kok beda. Kalau Ramadan kan sama rutin. Yeah. Tapi kalau misalnya saum aja. Oke. Niat puasa Ramadan itu tidak harus ada sauma rutin juga sebenarnya. Nawaitu sauma Ramadan lillahi ta'ala itu sudah sah. Nawaitu sauma Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nawaitu sauma Ramadan hadhihi sanah fardhon lillahi ta'ala. Malah repot tapi kalau kita pendek. Tapi tidak harus godin. Godin itu untuk kesempurnaan. Kalau mau niat Senin Kemis itu mau disempurnakan juga, ditambahi godin juga. Nawaitu sauma godin yaumal isnain sunnatan lillahi ta'ala. Gitu juga boleh. Itu cuma ini minimal dan maksimal. Untuk sah nggak pakai godin nggak apa-apa. Godin itu kan artinya besok. Mulanya kadang di soal juga. Kalau niatnya pas sahur kan nggak besok berarti. Karena kalau niatnya malam itu besok puasanya. Kalau niatnya sahur kan nggak besok, nggak masalah itu.
pakai godin nggak pakai godin nggak masalah. Biasanya saya itu setelah tarawih sudah doa sama-sama dengan jamaah. Kemudian perasaan di hati itu setelah sahur sudah sikat gigi, nggak niat lagi, nggak kayaknya di hati nggak seret. Niat lagi setelah sikat gigi itu sudah subuh atau belum subuh? Belum subuh. Ini betul apa? Kalaupun memang benar malamnya belum niat di waktu itu kan sah juga. Ya tidak apa-apa. Kalaupun tetap ragu, kalaupun ragunya setelah subuh, kalaupun ragunya pagi-pagi, tetap masih bisa ikut Imam Abu Hanifah. Niat pagi, makanya ini memang opsi-opsi ini tadi kita pakai ketika terjadi keraguan semacam ini. Pagi-pagi ragu sudah niat apa belum? Ya sudahlah, sekarang saya niat taklid kepada Imam Abu Hanifah. Kalau siang-siang baru ingat tadi malam niat apa enggak ya? Oh tadi sahur saya, ya sudah tidak apa-apa. Lah kalau tempat-tempat yang kelewatan semua itu, tadi malam niat apa enggak ya? Tadi pagi kayaknya tidak niat, awal Ramadan juga tidak niat, gak sahur bisa, ini yang problem. Tapi selama 1 dari 4 ini dilakukan, aman puasa. Barangkali nonton itu nonton yang lain tentang niat puasa. Monggo. Sampun ya. Niat. Rukun yang pertama adalah niat. Malam kalau puasa wajib, boleh malam, boleh pagi kalau puasa sunnah. Wa tsaniha, yang kedua, tarku muftirin, menjauhi, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Nopo yang membatalkan puasa ada 5. Yang asli ada 5. Ini khusus yang membatalkan puasa. Nopo yang pertama, min wusuli ainin liman fadin maftuhin min jawfin. Yang pertama, masuknya sesuatu melewati batas rongga yang terbuka. Masuknya sesuatu melewati batas rongga yang terbuka. Wa in qalla, meskipun sedikit, kasih simatin, seperti sebutir nasi, wa nuqati ma'in, dan setetes air. Sebutir nasi, setetes air itu sudah membatalkan. Atau selilit itu namanya sedikit apapun. Karena kan selilit itu lebih kecil daripada sebutir nasi kan. Dianggap boleh selilit tak pokok, karena yang tidak boleh tidak apapun sekecil apapun, selama itu benda, selama itu berwujud benda, bisa dipegang, ada warnanya, ada bentuknya, ada wujudnya, maka itu membatalkan puasa. Jika apa? Jika melewati batas rongga yang terbuka. Nopo maksudnya batas rongga yang terbuka? Apa saja rongga yang terbuka itu? Rongga yang terbuka itu ada 5. Famun, mulut. Masuk kemana? Masuk kemana membatalkan puasa? Kalau sudah melewati makhrajnya hak itu paling atas nih. Karena kan huruf yang di tenggorokan itu ada banyak. Yang bawah itu a, h itu paling. Kemudian di atasnya ada kho, di atasnya ada a, juga ada a di tengah. Kemudian yang paling atas ada ha. Kalau sudah melewati ha itu, kalau cuma masuk dalam mulut tidak membatalkan. Kemu tidak membatalkan kan? Tapi kemune sampai melewati batas ha, berkumur tidak membatalkan. Puasa tetap sunnah. Ketika wudhu maksudnya.
wudu tetap sunnah berkumur. Dan kalau tidak sengaja tertelan di kumur yang sunnah tidak batal. Kalau tidak sengaja tertelan di kumur-kumur yang sunnah tidak batal. Kumur-kumur yang sunnah itu gimana sih? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak sengaja tapi ini harus dibahas betul, tidak sengaja. Berkumur yang pertama dikageti kanca ini, woi, alhamdulillah kan? Itu kumur-kumur yang sunnah. 1, 2, 3. Ditambahi kumur-kumurnya 4 kali. Kumur-kumur yang keempat itu tidak sunnah. Kalau berkumur yang keempat terus tertelan saat berkumur yang keempat, batal puasanya meskipun tidak sengaja. Karena tidak sengajanya melalui jalan yang makruh. Kalau tidak sengajanya melalui jalan yang sunnah, tidak apa-apa. Kumur-kumur saat wudu itu sunnah. Ketika tertelan tidak sengaja melalui jalan yang sunnah, tidak batal. Apalagi melalui jalan yang wajib. Contohnya jalan yang wajib, mulutnya kena najis, gusinya berdarah misalnya, atau apalah, atau muntah tidak sengaja kan tidak batal. Mulut ini kan najis, wajib berkumur. Ini malah berkumurnya wajib bukan sunnah. Untuk menyucikan mulut yang najis wajib berkumur. Kok tidak sengaja tertelan tidak batal, karena memang wajib untuk berkumur. Atau wudhu tadi sunnah untuk berkumur. Kalau berkumur biasa makruh. Apalagi memang wudhu yang memang berkumur yang makruh, seperti yang keempat di dalam renang itu makruh. Makanya orang lek poso tidak sengaja tertelan gara-gara renang batal, meskipun tidak sengaja. Karena pada dasarnya renang itu sudah makruh. Makruh kan mestinya dijauhi. Kok malah dilakoni ae, akhirnya malah terjerumus di dalam itu tadi, tertelan airnya, batal meskipun tidak sengaja. Jadi kalau olahraga ketika puasa pilih yang lainnya renang. Jangan renang. Gitu. Oh. Boten apa-apa. Sisa dingin di dalam mulut itu tidak apa-apa. Yang penting ketika berkumur sudah dikeluarkan semua, boten disisakan sedikit. Boten garis separuh. Dan ngapunten ini memang kita maklumi memang sampai kehati-hatian. boten apa-apa. Kalau nanti semerapkan postingan di sosmed itu, ada orang yang mengira menelan air ludah membatalkan puasa, malah sampai segitunya. Malah ada orang yang mengira menelan ludah tadi itu pas puasa meludah kan kasihan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibadah itu tidak dituntut oleh Allah sebegitunya, tidak. Artinya ada. Kalau mungkin kita bukan seperti barangkali di sini juga ada. Tapi mungkin kalau tidak kita nganggap aneh betul masa menelan ludah batalkan. Dan memang aneh memang. Kalau ada orang mengira menelan ludah batalkan puasa, tidak ada apa-apa. Bahkan sampai pada tahap kalau misalnya wonge bilani ludahnya dikumpulkan di dalam mulut sampai mulutnya penuh, ditelan lagi, tidak membatalkan. Itu yang ludah ya. Kalau lainnya ludah membatalkan. Dahak hijau itu kalau pas pilek atau pas batuk kan kadang huek keluar kemudian ditelan lagi, yang itu membatalkan. Tapi yang ludah tidak. Yang ludah meskipun dikumpulkan banyak tidak membatalkan. Nah, jadi berkumur pun nanti kan tetap ada sisa dinginnya dalam mulut. Yang penting sudah dikeluarkan semua. Kalau masih ragu ludahkan lagi sekali 2 kali, habis itu sudah ada apa? Segarnya dinginnya sisa air dalam mulut itu tidak masalah. Jadi itu yang pertama adalah mulut. Mulut itu yang membatalkan adalah rongga kalau melewati batasnya had itu membatalkan puasa. Yang kedua, anfun, hidung. Masuk kemana yang membatalkan puasa? Ngupil
ngupil apakah membatalkan puasa? Tidak. Rongga yang tidak boleh dilewati itu adalah bagian yang tidak dapat dijangkau oleh kelingking kita. Jadi kelingking kita sedalam apapun masuknya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih kecil dari kelingking melewati batas itu seperti yang dulu nopo mas ketika COVID ini, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di masa hidup kita dan anak-anak kita. Nopo nak ini memasukkan dalam hidup dulu. Kalau mau swab orang ini, swab itu kan masuk melewati batas itu membatalkan puasa. Tapi itu pun oleh para ulama sudah oleh guru-guru kita sudah dicari-carikan pendapat-pendapat yang lemah untuk darurat ya. Pendapat lemah itu dipakai ketika darurat. Kalau nopo namanya, kalau untuk orang yang sakit untuk swab itu tidak apa-apa sudah. Tapi kalau orang sehat seperti kita tidak boleh. Mobil pakai alat yang kecil gitu sampai melewati batas yang tidak bisa dicapai oleh kelingking, itu membatalkan hidup. Apalagi nopo namanya orang sakit itu mungkin kalau jadikan dibarengi sehat walafiat, orang sakit yang makannya melalui hidup jelas batal. Bukan apa-apa bukan tidak masuk, itu bukan aib, bukan tidak ada bedanya. Oh betul. Itu kalau apa namanya kalau istinsyak itu hanya di dalam hidung sini saja, tidak ditelan masuk. Kalau disedot batal. Kalau pakai inhaler, kalau inhalernya dimasukkan di dalam hidung batal. Tapi kalau cuma dicium baunya betul apa-apa. Inhaler masakan, betul sate nih. Tidak batal. Rokok berbeda. Dan berarti untuk pembahasan rokok batal karena rokok itu sudah nyata ada wujudnya, ada aibnya, ada nopo ini ketika kan sudah banyak nopo itu namanya praktek uji cobanya itu yang rokok disedot pakai tabung di dalamnya ada kapasnya itu. Nah, ternyata kan kapasnya berubah jadi hitam, kemudian di selangnya ada nopo yang ada kotorannya itu, jadi ternyata rokok itu ada wujudnya, asapnya ada wujudnya. Kalau yang selain itu tidak, mungkin karena belum ada penelitiannya, karena mau hisap asap sate tidak diteliti, ini rokok ya. Jadi rokok membatalkan puasa. Justru puasanya teliti untuk orang yang sudah ada niat. Kalau tidak ada niat DKI, masih poso dibuka rokok aja sampai lagi ngopi. Untuk orang yang sudah ada niat untuk berhenti puasa, untuk berhenti merokok, justru puasa ini kan kesempatan yang bagus. Karena sudah dari subuh sampai maghrib untuk rokokan, tinggal nambah setengah lagi kan rokokan. Kalau sudah ada niat, kira-kira mau niat ya apapun tetap. Wah, itu hidup yang kedua. Yang ketiga uzur, telinga. Mana batas yang membatalkan puasa adalah batas yang tidak bisa dicapai oleh kelingking kita juga. Tapi ini ada telinga ini sering gatal, bagian yang gatal. Kalau pakai nomor ini, katembat, terus tel, terus telinga atau lainnya, itu membatalkan puasa atau tidak? Sebenarnya kalau menurut mazhab Imam Malik, telinga itu bukan jaufun maftuh, dia bukan rongga yang terbuka kalau menurut Imam Malik. Jadi kalau telinga kita gatal, kita bisa taklid kepada Imam Malik. Tapi kalau tidak gatal, nggak usahlah mungkin sudah jadi hobi gitu. Lihat nganggur, boleh katembat. Nggak gatal padahal cuma hobi aja, enak dengan sensasi keri-keri ini gitu. Nah kalau nggak gatal dikurangi lah. Tapi kalau gatal atau obat kan ada obat di atas telinga, itu bisa taklid kepada Imam Malik. Dari kalangan Syafi'iyah pun Imam Ghazali berpendapat begini, bahwa telinga itu bukan rongga yang terbuka. Jadi untuk telinga begitu, ada keringanan untuk telinga. Mata jelas tidak. Mata tidak ada khilaf. Mata bukan rongga yang terbuka.
sehingga memakai obat tetes mata tidak perlu ragu. Tidak ada yang mengatakan itu membatalkan puasa meskipun pahitnya terasa di tenggorokan, tidak apa-apa. Bahkan beberapa obat yang dioles di badan pun katanya ada beberapa obat yang pahitnya terasa di tenggorokan juga. Itu malah tidak apa-apa juga. Karena kan memang manusia ini bukan dari plastik gitu, bukan dari plastik. Terus kalau memang banyak pori-pori di tubuh kita ini. Jadi kalau meneteskan obat di mata, ya memang rasa pahitnya kadang sampai ke tenggorokan. Bahkan kalau pakai kuhul, celah hitam, ifmin itu juga pahitnya terasa di tenggorokan. Tidak membatalkan puasa, tidak perlu ragu untuk mata. Kalau telinga ada khilaf. Untuk orang sakit tidak apa-apa. Yang sehat tidak gatal lebih baik menjauhi untuk memasukkan sesuatu dalam telinga. Tanya Pak, kepenasaran berkaitan wudhu itu. Ya bacakan katanya ahli. Dalam masa Syafi'i disunahkan untuk tidak berkumur dan tidak memasukkan air ke dalam hidung atau mulut pada saat berpuasa. Mohon tunjuk. Jadi kalau puasa itu yang lebih baik berkumur apa tidak? Ketika puasa ini kalau di kitab ini tidak lengkap kalau subewo maupun apa buatan. Ketika puasa, wudhu ketika puasa itu sunnah tetap sunnah berkumur. AI itu alat pencarian cepat tapi tetap harus dia kan tidak tidak tahqiq, tidak memilah sumber yang paling utama. Dia kan data umum saja yang diberikan oleh AI. Kalau sering dapat pertanyaan-pertanyaan AI, kalau kadang AI itu memang sengaja kalau tes dan kadang jawabannya benar, dia kadang tidak benar juga. Jadi tidak bisa kita jadikan acuan. Kalau kata AI tidak bisa kita jadikan acuan. Untuk orang puasa tetap sunnah berkumur. Mungkin kalau waktunya ngaji lagi, kalau carikan penjelasan yang lebih tepat tentang ini. Bahwasanya orang puasa tetap sunnah berkumur. Oke, memang Google bukan tempat untuk cari ilmu. Itu memang untuk petunjuk. Kalau ada kalau biasanya cari di Google atau AI, dan kalau selalu menyertakan berikan rujukan yang bisa saya cek kepada sumbernya. Kalau mesti ngomong. Nanti kalau dia menyebutkan di kitab ini, langsung kalau cek di kitab asalnya. Kalau ternyata emang ada, ya itu. Kadang-kadang nggak ada juga. Itu kenapa? Mulut, telinga, hidung. Yang keempat dan kelima, kubul dan dubur. Memasukkan suatu ke dalam kubul, obat tetes ataupun obat padat ke kubul, dubur, atau mikrolaks atau apa namanya, obat atau apapun itu membatalkan puasa. Itu yang pertama, membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melewati batas dari rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ada 5: mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Nonton pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Dia membatalkan puasa yang kedua. Sama gitu. Sebelum lanjut nonton selingan sedikit anak eman kalau tidak disampaikan ini. Sekarang bulan Sya'ban ini sudah masuk tanggal 11. Insyaallah Senin berarti malam Selasa itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang mulia. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Di kitabnya Buya Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menukil dari Uyunul Majalis. Juga ada di kitabnya Fadilatul Muharram wa Rajab wa Sya'ban Kiai Soleh Darab. Kiai Soleh Darab itu termasuk gurunya Habibul Syekh Hashim Asy'ari, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Jadi memang Mbah Hashim sama Kiai Dahlan itu banyak punya guru yang sama. Kiai Soleh Darab, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud
yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hari raya untuk manusia dan malaikat. Bedanya kalau manusia dikasih hari rayanya pagi karena malamnya tidur, malaikat karena tidak butuh tidur dikasih hari raya malam. Hari rayanya manusia Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Nabi Muhammad itu Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat dikasih Allah hari raya malam, yaitu Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Itu termasuk hari rayanya malaikat. Termasuk malam yang mustajab untuk berdoa. Kalau jenengan mau melakukan ibadah apapun di malam itu boleh. Mau sholat sunnah boleh, mau baca Quran boleh, Quran Al-Baqarah boleh, Ali Imran boleh, Yasin ya boleh, Waqiah ya boleh. Cek boten diarani Yasin kok bid'ah. Aku Yasin sembarang. Yasin boleh, 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 10 kali juga boleh. Mau sedekah boleh, semua amalan apapun di malam itu bagus. Karena itu termasuk malam yang mustajab. Khamsu layalin la yuraddu fihi du'a. Ada 5 malam di mana doa mustajab. Melawan Lailatul Qadar, Lailatul Nisfi min syahri Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini. Lailatul Id, 2 malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, wa Lailatul Jum'ah dan malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu malam mustajab. Cuman tentu mustajabnya mingguan, kalau mustajabnya tahunan beda. Bonus mingguan kalau bonus tahunan ini beda. Kalau jenengan nyambut dapat bonus mingguan, kalau bonus tahunan mesti nilainya beda. THR mingguan, bukan THR tapi dari mingguan, bonus dan ditambahi apa gitu. Kalau bonus tahunan tentu beda. Lailatul Nisfi Sya'ban ini termasuk yang bonus tahunan. Jadi nilainya besar, tidak bisa diambil sama dengan malam Jumat. Terus kalau jenengan enak nganggep suka pokok kayak itu Nisfi Sya'ban, untuk malam Jumat ya mustajab juga ada beda nilainya. Nisfi Sya'ban dengan malam Jumat beda nilainya. Ada hadis Nabi SAW menyatakan Allah memberi ampunan untuk semua orang Muslim di malam nisfu Sya'ban kecuali 5 orang yang tidak dapat ampunan. Mudah-mudahan kalau jenengan tidak termasuk 5 itu. Sinten mawon 5 itu? 1, kahin. Kahin itu dukun dan orang yang percaya dukun. Dukun memang dukun yang anu ya, dukun yang mengaku tahu hal-hal gaib, santet dan lain sebagainya. Malah wonten hadis man ataka hinan fasa'alahu an syai'in, siapa yang datang kepada dukun lalu menanyakan sesuatu, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah aw kama, salatnya 40 hari enggak diterima sama Allah. Kalau datang ke dukun napa malih dukune, naudzubillah dari. Apalagi penyihir lebih dari dukun. Karena konon katanya, bukan sebenarnya, tapi konon katanya penyihir dan dukun yang bersekutu dengan setan, kalau mau santetnya nopo kuat, jitu titis, katanya harus menghina Al-Quran. Wonten lah sing Al-Quran dilenggai, wonten Al-Quran di ngapunten di BBC, wonten sing di buang air besar di Al-Quran itu, katanya begitu. Wallahu a'lam. Jadi meskipun ngaku Islam tapi kahin, dukun atau percaya kepada dukun beda dengan orang pintar kan. Orang pintar kan kiai, orang pintar. Kadang kiai yang punya amalan-amalan disebut dukun juga. Cuman kiai ada nopo ini bedanya dukun dengan kiai ini bedanya. Nopo bacaan-bacaannya kiai itu alat ayat-ayat Quran. Tapi bacaan-bacaannya dukun itu rapalan-rapalan yang kalimat-kalimat yang artinya entah apa. Itulah bedanya. Jadi ada ruqyah syar'iyyah.
Kalau kiai itu pakai ruqyah syariah, memang ada ayat-ayat yang berisi doa. Pun kalau singkat mohon karena sudah habis. Kahin dukun, yang kedua musyahid, yang memusuhi sesama umat yang Nabi. Podo-podo Islami, agama podo, cuma gara-gara beda kelompok gak senang. Gara-gara beda kelompok musuhan. Nah ini tidak mendapat ampunan. Yang ketiga, adlul walidain, durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah kita mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti. Kalau jadikan sing dari yang sempat hidup sehat, panjang umur. Kemudian yang keempat, mudmin khamr, yang kecanduan minuman keras. Alhamdulillah kita apapun jenisnya tak akan bersentuh lagi, tak akan minum lagi. Kalau saya alhamdulillah minuman keras, obat-obat terlarang, tidak mendapat ampunan. Yang kelima terakhir, musir ala zina, bezina. Alhamdulillah kita ini 5 orang ini, dukun yang bermusuhan atau memusuhi sesama muslim, durhaka, pecandu minuman keras, dan bezina. Masih Islam, semua orang dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam-malam mustajab lainnya. Orang ini tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taubat nasuha, dikhawatirkan mati su'il khotimah. Ketoke mati di Islam, tapi naudzubillah ternyata di dalam hatinya sudah dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketoke mati di Islam, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di pemakaman muslimin, ternyata di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang yang kafir. Alhamdulillah itu suruh khotimah yang paling dilakukan oleh orang-orang soleh. Jadi bisa, kali itu bisa terjadi. Yang disebut suruh khotimah itu begitu. Kita tidak tahu. Ketoke mati ini biasa-biasa wae, ternyata imannya sudah dicabut oleh Alhamdulillah itu. Kalau jadikan dibarengi panjang umur, sehat walafiat, rezeki ini barokah. Kalau sudah waktunya mungkin husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berarti kan betul di Senin malam Selasa, malam nisfu Sya'ban, ambil kesempatan. Jangan dianggap podo lagi. Memang budi kalau kita anggap itu podo. Sampai mungkin manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.